IPK, organisasi, gak penting. Well guys, mungkin kalian adalah salah satu yang berdebat tentang lebih penting mana sih, IPK atau organisasi. Karena ada yang bilang nih kalau lebih penting IPK. Dan ada yang bilang juga kalau lebih penting organisasi. Bagi aku, gak penting dua-duanya. Kenapa? Jadi, perdebatan ini sebenarnya dimulai sejak adanya mahasiswa kupu-kupu dan mahasiswa kura-kura. Oke, sebelum kita lanjut ke IPK dan organisasi, kita sebaiknya mengklasifikasikan mahasiswa dulu berdasarkan kupu-kupu atau kura-kura. Begini guys, banyak yang berpendapat bahwa mahasiswa akademisi, mereka yang hanya kuliah pulang dan kuliah pulang, itu disebut dengan mahasiswa kupu-kupu. Yang mana IPK mereka sih biasanya tinggi-tinggi. Kalau saya pribadi tidak akan menyebut mereka sebagai mahasiswa kupu-kupu, tapi mahasiswa akademisi, karena mereka fokus ke akademis mereka. Berbeda dengan mahasiswa kura-kura tadi, yang merupakan singkatan dari kuliah rapat. Ada yang bilang sih bahwa ini adalah mahasiswa aktivis begitu. Tapi aku kurang setuju sih. Sebenarnya kalau hanya kuliah rapat itu disebutnya sebagai organisatoris atau mahasiswa yang benar-benar concern atau peduli atau fokus pada kegiatan organisasi sehingga mereka mengasah kepemimpinan mereka. Dan orang-orang yang ada di sini, mahasiswa yang ada di sini, mereka lah yang bilang bahwa organisasi itu lebih penting dari IPK. Lalu, kita memiliki tipe mahasiswa yang ketiga. Ingat, yang pertama itu akademisi atau biasa dibilang kupu-kupu. Yang kedua itu kura-kura atau biasa disebut dengan organisatoris. Yang ketiga ini aktivis. Aktivis adalah seorang mahasiswa yang aktif di keduanya, baik di akademisi maupun di organisatoris. Itulah kenapa mereka disebut dengan aktivis, karena mereka aktif di akademisi dan mereka aktif di organisasi. Dan sekarang aku tanya nih kepada kalian, kalau kalian masuk mana? Akademisi, organisatoris, atau kalian aktivis? Yang mana? Jawaban kalian tolong taruh di kolom komentar di bawah itu ya. Mahasiswa akademisi, kupu-kupu, mahasiswa organisatoris, kura-kura. Kalau aktivis, kupu-kura. Jenius banget ya. Dalam konteks beasiswa, IPK itu penting karena itu akan menjadi syarat administrasi pertama bagi kalian. Contoh nih, kebanyakan beasiswa S1 itu mensyaratkan bahwa IPK kalian harus 3,00 gitu. Jadi kalau IPK kalian di bawah itu, kalian nggak bisa daftar. Ya enggak? Tapi, ingat bahwa administrasi bukan satu-satunya tes yang ada di beasiswa. Kalian harus mengikuti serangkaian tes berikutnya, yaitu tes wawancara, di mana skill ngomong kalian, skill kepemimpinan kalian diuji. Kalau kalian tidak terbiasa mengungkapkan ide, kalian tidak terbiasa mengungkapkan apa yang ada di dalam pikiran kalian, maka kalian akan kesulitan di wawancara tersebut. Juga, ingat loh ya, para pemberi beasiswa itu mencari mahasiswa yang aktif dalam kegiatan sosial, dalam kegiatan-kegiatan di luar kegiatan kampus. Jadi, apakah IPK penting? Penting di tahap administrasi saja. Oh, kalau begitu organisasi dong lebih penting. Tunggu dulu. Gini nih,
Seandainya kita hanya ikut organisasi saja dan kita melupakan akademisi, udahlah, bodo amat sama nilai. Nilai mah nggak penting, yang penting skill, gitu kan. Tapi kalau kalian mau daftar beasiswa, misalkan nih, mohon maaf, IPK misalkan di bawah 3, sedangkan syarat minimal IPK kalian harus 3,00. Bisa daftar nggak tuh? Jelas tidak bisa. Artinya, kalian bakalan gagal di administrasi. Bagaimana kalian bisa menunjukkan skill? Kalian di interview kalau administrasi saja kalian gagal. So, penting banget organisasi memang, tapi kalau kalian nggak bisa nunjukin skill kalian karena hanya gagal, tidak bisa lolos tahap administrasi, gimana? Jadi memang IPK sendiri belum cukup, organisasi sendiri tidak cukup. Oleh karena itu, ada mahasiswa yang disebut dengan aktivis. Mereka yang secara organisasi mereka ikut, kemudian secara IPK mereka mempertahankan. Ya nggak usah kumlot lah, yang penting bagus, di atas 3,00 gitu. Jadi kalau kalian berdebat, lebih penting mana IPK dengan organisasi, stop perdebatan itu karena keduanya tidak penting gitu. Kecuali kalian kedua-duanya diperhatikan. IPK dan organisasi itu ibarat dua sayap burung, di mana kalau salah satu sayap saja itu patah atau terluka, maka burung tidak akan bisa terbang kan. Nah, sama seperti itu dalam mendaftar beasiswa. Kalau kalian hanya fokus ke IPK doang, ya kalian hanya nyampe di administrasi doang. Dan kalau kalian hanya fokus ke organisasi doang, maka ya kamu tahu sendirilah, kamu tidak akan hanya bisa lolos di administrasi. So, sekarang jadilah aktivis di mana kalian peduli dengan nilai IPK kalian. Pertahankan nilai IPK kalian sebagai syarat administratif. Sebagai syarat administratif. Sekarang belibet banget ya. Syarat administratif, dan kalian juga harus aktif organisasi sebagai kalian untuk berkontribusi, mengasah jiwa kepemimpinan kalian. Seperti itu, oke? Ingat bahwa nilai IPK itu hanya 4 dari 100. Kenapa sih nilainya 4? Ya karena kampus ingin memberitahukan bahwa sepintar apapun kita, setinggi apapun IPK kita, ilmu kita itu dari kampus hanya bernilai 4 dari 100. Berarti masih ada 96 ilmu lagi, 96% ilmu lagi di luar sana. Gitu, yang harus kalian cari. Dan kalian bisa dapat itu di organisasi. Ingat bahwa kampus hanya memberikan 4% dari semua ilmu yang ada di dunia ini. Dan 96%-nya kalian harus cari sendiri di organisasi. Kemudian, ingat bahwa organisasi itu tidak melulu hanya tentang organisasi kampus. Kalian bisa ikut kegiatan-kegiatan organisasi di luar. Dan bahkan itu akan menambah kontribusi kalian, akan menambah pengalaman kalian, akan lebih mengasah jiwa kepemimpinan kalian. Kalian akan lebih tahu bagaimana sih menghadapi real life situation itu loh. Gitu. Nah, organisasi itu tidak hanya terbatas pada HMJ misalkan, atau BEM misalkan, enggak. Tapi juga bisa berupa komunitas, bisa berupa juga volunteer. Bahkan kalian mengajar, misalkan ketika kalian pendidikan, jurusan pendidikan, dan kalian magang, misalkan, itu juga termasuk kegiatan-kegiatan yang sebenarnya termasuk ke dalam kegiatan organisasi atau non-akademis. So, itu sangat penting banget bagi kalian ketika kalian ingin daftar beasiswa. Okay guys, I think that's all for today. Thank you so much for coming here. And as I say, make a process, make a progress. Jangan lupa like, komen, apakah kalian termasuk mahasiswa akademisi, organisatoris, atau aktivis. Okay, and jangan lupa subscribe juga dan share ke semua teman kalian biar mereka paham apa yang kalian juga pahami. See you.